Karena tadi sholat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Atau waktu terbit matahari ini sering juga kita sebut dengan waktu syuruk atau isyrok gitu ya. Nah, selama ini belum terbit, berarti jam 5.50, kalau kita perkirakan kurang lebihnya jam 5.45, mamanya jam 5.45, berarti ini menjadi waktu akhir kita boleh melaksanakan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang tentang batas waktu sholat subuh, baik mulai batas awal maupun sampai batas akhir. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa batas awal orang boleh melaksanakan sholat subuh adalah ketika terbitnya fajar atau masuknya waktu fajar. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bahwa nanti di ufuk timur sudah kelihatan batas antara garis putih di atas atau di antara garis hitam gitu. Nah, itu sekaligus dianggap sebagai waktu subuh atau waktu fajar. Dan waktu fajar ini teman-teman sekalian adalah waktu juga yang dijadikan sebagai akhir sahur. Akhir sahur. Nah, kalau untuk mempermudahnya itu ya berarti sejak masuknya waktu fajar kemudian terdengar suara adzan, maka itu waktu sahur telah selesai dan sekaligus itu menjadi masuk waktu awal masuknya waktu subuh. Nah, kalau mau diperkirakan menggunakan jam, kalau di Lampung mungkin hari ini kurang lebihnya jam 4.40 itu masuknya waktu fajar atau masuknya waktu subuh pertama gitu. Nah, itu akan berlangsung sampai kapan? Berlangsung sampai terbitnya matahari gitu. Nah, terbit matahari kalau di Lampung per hari ini kurang lebih jam 5.50. Artinya jam 6 kurang 10 menit itu menjadi waktu terbitnya matahari. Berarti apa? Selama orang melaksanakan sholat subuh pada rentang waktu yang kita sebutkan tadi, antara jam 4 ini, jam 4.40 sampai jam 5.50, maka orang tersebut ketika melaksanakan sholat di sini, rentang ini, maka disebut as-sholatu ala waktiha, atau sholat pada waktunya, gitu. Mamanya dalam kasus gini, teman-teman, ada yang mungkin bangunnya agak kesiangan, bangun mungkin sekitar jam 05.30 atau setengah 6 pagi bangun. Nah, maka bangun pagi di situ ketika melaksanakan sholat subuh, maka jangan pernah melakukan sholat subuh dengan niat qadha. Kenapa? Karena memang jam 5.30 ini masih masuk dalam rentang kebolehan melakukan sholat subuh. Kenapa? Karena tadi sholat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Atau waktu terbit matahari ini sering juga kita sebut dengan waktu syuruk atau isyrok gitu ya. Nah, selama ini belum terbit, berarti jam 5.50, kalau kita perkirakan kurang lebihnya jam 5.45, mamanya jam 5.45, berarti ini menjadi waktu akhir kita boleh melaksanakan sholat subuh. Itu maksud saya, kalau kita bicara tentang mana waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat subuh, maka semua ulama sepakat yang terbaik ya yang waktu awal ini, atau ketika masuk waktu subuh, ada adzan subuh, segera melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah subuh atau qobliyah subuh atau sholat fajar, kemudian langsung dilanjutkan dengan sholat subuhnya. Namun ketika bicara tentang kebolehan, maka kebolehan itu berlaku sejak masuknya waktu subuh dalam rentang menjelang beberapa saat masuknya terbit matahari gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat kita tentang pelaksanaan dan batas akhir waktu sholat subuh. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.